Mari belajar matematika. Pembahasan kali ini tentang persamaan kuadrat. Dinamakan persamaan kuadrat karena menghubungkan tanda sama dengan dan berpangkat 2 sebagai berikut. Bentuk umum persamaan kuadrat ditunjukkan sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Variabel tertingginya berpangkat 2. Cara memperoleh persamaan kuadrat adalah dengan cara mengalihkan bentuk linier sebagai berikut. Dari bentuk umum persamaan kuadrat bahwa A dalam hal ini tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan pada bagian-bagian operasinya menunjukkan bahwa 0 menunjukkan ruas kanan. Selanjutnya, untuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C menunjukkan ruas kiri. Dari ruas kiri dan ruas kanan, maka selanjutnya cara memperoleh bentuk kuadrat sebagai berikut. Dengan cara diambil bentuk linier yaitu 2x ditambah 3 merupakan bentuk linier dikalikan dengan x dikurangi 1. X dikurangi 1 merupakan bentuk linier pula disama dengankan 0 sehingga jika dikalikan diperoleh bentuk sebagai berikut. 2x ditambah 3 dikalikan dengan x min 1 sama dengan 0. Jika dijabarkan, diperoleh bentuk sebagai berikut. Mula-mula 2x dikalikan dengan x untuk pengali bisa dihilangkan karena bertemu dengan kurung, maka berlaku hukum distributif. 2x dikalikan x menghasilkan 2x pangkat 2. Selanjutnya, yang mengalami perkalian adalah 3 dikalikan dengan negatif 1 menghasilkan negatif 3. Selanjutnya yang dikalikan adalah 2x dikalikan negatif 1 akan menghasilkan negatif 2x. Yang belum dikalikan yaitu 3 dengan x. 3 dikalikan dengan x diperoleh 3x. Sehingga pemberlakuan distributif sudah dilakukan. Jika dikumpulkan yang sejenis akan diperoleh 2x pangkat 2 negatif 2x ditambah 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Yang sejenis adalah 2x dan 3x karena 2x-nya adalah negatif, 3x-nya adalah positif, maka dapat disederhanakan menjadi 2x pangkat 2 ditambah dengan 1x dikurangi 3 sama dengan 0. Hasil dari perkalian bentuk linier. Untuk 2x pangkat 2 ditambah 1x dikurangi 3 sama dengan 0, masing-masing memiliki nilai. Untuk koefisien x pangkat 2 dilambangkan A, nilainya adalah 2. Koefisien x pangkat 1 dilambangkan B, nilainya adalah 1. Sedangkan negatif 3 merupakan konstanta yang dilambangkan dengan C. Dari lambang A, B, dan C selanjutnya akan digunakan untuk menentukan jenis persamaan kuadrat. Jenis persamaan kuadrat dilihat dari nilai A, B, dan C sehingga dapat ditentukan jenisnya sebagai berikut. Persamaan kuadrat sempurna apabila B-nya bernilai 0. Persamaan kuadrat tak lengkap apabila C-nya bernilai 0. Dari bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan jenis-jenis persamaan kuadratnya, maka dapat dikembangkan sebagai berikut. Adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan faktorisasi. Selanjutnya,
menggunakan akar kuadrat sempurna. Selanjutnya, menggunakan rumus ABC. Dari cara penyelesaian persamaan kuadrat, baik faktorisasi menggunakan akar kuadrat sempurna maupun menggunakan rumus ABC, masing-masing memiliki karakter soal yang berbeda. Untuk membedakannya, diambilkan beberapa contoh sebagai berikut. Berdasarkan bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat, maka yang pertama akan dicoba untuk menggunakan penyelesaian dengan faktorisasi sebagai berikut. Di dalam menggunakan faktorisasi, yang harus diperhatikan adalah bentuk persamaan kuadratnya. Dari bentuk umum, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Masing-masing koefisien maupun konstantanya dibagi dengan A. Diambilkan dari koefisien X berpangkat 2, sehingga bentuknya berubah menjadi X pangkat 2 ditambah dengan B per A kali X ditambah dengan C per A. Dari perubahan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktorisasi sebagai berikut. Bahwa X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A, bentuk ini akan menjadi sebuah perkalian. Menggunakan hukum distributif, diperoleh adalah X ditambah M dikalikan dengan X ditambah N. Di dalam penggunaan distributif akan diperoleh hubungan bahwa jika M ditambah dengan N, maka akan menghasilkan B per A. Selanjutnya, jika M dikalikan dengan N, akan sama dengan C per A. Jika dibuatkan contohnya adalah sebagai berikut. 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0. Jika diubah dalam bentuk distributif akan diperoleh sebagai berikut. 2x ditambah 3 dikali dengan x dikurangi 1 sama dengan 0. Jika dibuktikan bahwa 2x dikalikan dengan x akan menghasilkan 2x kuadrat. 3 dikalikan dengan X diperoleh 3X. 2X dikalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan negatif 2X. 3X dengan negatif 2X akan menghasilkan X positif. Selanjutnya 3 dikalikan dengan negatif 1 diperoleh negatif 3 sama dengan 0. Dari bentuk distributif 2x ditambah 3 dikalikan dengan x dikurangi 1, maka bentuk persamaan kuadrat akan memiliki akar-akar kuadratnya sebagai berikut. Bahwa 2x ditambah 3 diubah sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0 dituliskan sebagai berikut. Dari perolehan akarnya, maka masing-masing akan diselesaikan berdasarkan persamaan linearnya. Diperoleh untuk 2x ditambah 3 sama dengan 0 diubah menjadi 2x sama dengan negatif 3 berdasarkan kesetaraan persamaan. Selanjutnya, untuk x dikurangi 1 sama dengan 0 merupakan salah satu akarnya, yaitu x sama dengan 1 berdasarkan kesetaraan dari x dikurangi 1 sama dengan 0 merupakan akar persamaan kuadrat dinamakan x2. Selanjutnya untuk 2x sama dengan negatif 3 akan diselesaikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. X
akan sama dengan negatif 3/2. Berdasarkan kesetaraan dari 2x sama dengan negatif 3. Sehingga dari 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan akar kuadratnya adalah x1 yaitu negatif 3/2 dan x2 yaitu 1. Merupakan bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah negatif 3/2 dan 1. Selanjutnya akan diberikan contoh untuk menyelesaikan dengan menggunakan akar kuadrat sempurna. Untuk menggunakan akar kuadrat sempurna, tetap mengacu kepada bentuk umum persamaan kuadrat dengan memperhatikan bahwa nilainya B adalah 0. Sehingga bentuk umum akan berubah menjadi AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Jika dibuatkan contoh persamaan kuadratnya sebagai berikut. Untuk X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Jika diselesaikan untuk menentukan akar kuadratnya dari persamaan tersebut, dilakukan hukum distributif sebagai berikut. X ditambah 2 dikalikan dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Jika dikembalikan ke dalam soal akan berubah menjadi X dikalikan dengan X menghasilkan X pangkat 2. Positif 2 dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 4. X dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 2x. 2 dikalikan dengan X menghasilkan 2x, sehingga jika disederhanakan 2x dan negatif 2x adalah 0. Selanjutnya, dari bentuk distributif diperoleh akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 dan x2 sebagai berikut. X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Berdasarkan distributifnya, masing-masing persamaan dalam bentuk linier yang merupakan akar-akar kuadratnya diselesaikan sebagai berikut. X ditambah 2 sama dengan 0, maka penggantinya X adalah negatif 2. Selanjutnya, X dikurangi 2 sama dengan 0, maka penggantinya X adalah 2. Penyelesaian dari bentuk X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya bahwa akar-akar X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 2 dituliskan di dalam kurung kurawal. Akan diberikan contoh yang lain. Penyelesaian dari 4x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0 diperoleh negatif 2, 1/2 dan 2, 1/2 ditunjukkan di antara dua kurung kurawal. Selanjutnya akan digunakan cara menggunakan rumus ABC dari persamaan kuadrat sebagai berikut. Dari bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 akan dibuatkan contoh untuk menggunakan rumus ABC sebagai berikut. Rumus ABC adalah mendasarkan kepada nilai-nilai koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut. Akar dari X1 dan X2-nya adalah negatif B ditambah
atau dikurangi dengan akar dari B pangkat 2 dikurangi 4A dikalikan dengan C. Selanjutnya, bentuk tersebut akan dibagi dengan 2 kali A. A, B maupun C diambilkan dari koefisien dan konstanta persamaan kuadrat. Untuk membuktikan cara memperoleh rumus ABC akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Berdasarkan rumus ABC akan dibuatkan contoh sebagai berikut. 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk soal ini, jika difaktorisasikan akan mengalami kesulitan. Selain itu, bukan merupakan kuadrat sempurna. Maka, untuk menyelesaikannya, yang termudah adalah menggunakan rumus ABC, sehingga A mempunyai nilai adalah 2, B nilainya 4, C nilainya negatif 3. Bahwa A bernilai 2, B bernilai 4, C bernilai negatif 3. Berdasarkan nilai ABC, maka akan digunakan rumus untuk akar dari X1 dan 2-nya sebagai berikut. Bahwa X1 2-nya adalah arti tanda titik menunjukkan adalah perkalian. Selanjutnya, bentuk ini akan dibagi dengan 2 kali A. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Karena nilai A-nya adalah 2, maka pembaginya adalah 2 kali 2. Dari bentuk akar X1 dan 2, jika disederhanakan akan terbentuk sebagai berikut. Negatif 4 ditambah dan dikurangi dari akar 16 ditambah 24/4. Disederhanakan menjadi akar X1 dan 2-nya negatif 4 ditambah atau dikurangi. Untuk akar 40 diubah menjadi perkalian antara 4 dengan 10, sehingga 4 akarnya adalah 2, sedangkan 10 tetap di bawah tanda akar, sehingga akar X1 dan 2 berubah menjadi negatif 4 plus minus 2 akar 10/4. Selanjutnya, dapat disederhanakan berdasarkan faktor persekutuan dari negatif 4, 2, dan 4 sebagai penyebut sebagai berikut. Akar X1 dan 2-nya berubah menjadi negatif 2 plus minus akar 10/2, sehingga X1-nya merupakan akar dari menggunakan rumus ABC diperoleh negatif 2 ditambah dengan akar 10/2. Selanjutnya, untuk X2-nya, akar dari persamaan kuadratnya, X2-nya diperoleh negatif 2 dikurangi akar 10/2. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 2 ditambah akar 10/2 dan negatif 2 dikurangi akar 10/2. Demikian pembahasan materi kali ini. Akan dilanjutkan materi berikutnya di waktu selanjutnya.